Sosok Bojan Hodak sukses membawa Persib merangsek naik di papan klasemen sejak menangani tim. Salah satu daya magis dari pria asal Kroasia ini adalah keputusan jitu dalam melakukan pergantian pemain. Seperti di laga melawan Borneo, pergantian pemain membuat tim jadi bangkit di babak kedua. Keputusan pertama adalah mengganti Beckham Putra dengan Freds Butuan. Hasilnya jitu karena arah permainan jadi dikendalikan Persib. Setelah itu, Bojan memasukkan Ezra Walian yang sepakan bebasnya memaksa Agung Prasetyo mencetak gol bunuh diri. Sejak ditunjuk menangani Persib menggantikan Luis Milla, tidak sekalipun dia membuat keputusan yang tepat dalam pergantian pemain. Tapi Bojan enggan kepala besar, dan menyebut yang terpenting adalah tim bisa terus melaju dengan mulus. Kami tak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir, yang mana itu bagus. Tapi pada akhirnya setiap pertandingan adalah tantangan baru dan kami harus fokus ke laga berikutnya, ujarnya pada awak media ketika diwawancara. Menurutnya kondisi ini juga tidak lepas dari sisi mental pemain yang mulai terangkat. Karena setelah keluar dari situasi sulit di awal musim, Mark Klok dan kawan-kawan bisa tampil tanpa beban. Sehingga semua pemain, baik itu starter maupun pengganti mampu bermain dengan maksimal. Saya sudah bicara, saat saya datang ke sini, kami berada di posisi 3 terbawah. Ketika ada di 3 terbawah, secara mental tentu sulit untuk bermain. Saat kini sudah ada di 5 besar, kami jadi lebih mudah dalam bermain serta lebih percaya diri. Bisa dilihat, mereka kini tidak setertekan sebelumnya, tukasnya. Febri Haryadi tak ikut bergabung dalam latihan Persib secara penuh. Hingga Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA ia masih terlihat menjalani latihan kebugaran. Sosok Bojan Hodak sukses membawa Persib merangsek naik di papan klasemen sejak menangani tim. Salah satu daya magis dari pria asal Kroasia ini adalah keputusan jitu dalam melakukan pergantian pemain. Seperti di laga melawan Borneo, pergantian pemain membuat tim jadi bangkit di babak kedua. Keputusan pertama adalah mengganti Beckham Putra dengan Freds Butuan. Hasilnya jitu karena arah permainan jadi dikendalikan Persib. Setelah itu, Bojan memasukkan Ezra Walian yang sepakan bebasnya memaksa Agung Prasetyo mencetak gol bunuh diri. Sejak ditunjuk menangani Persib menggantikan Luis Milla, tidak sekalipun dia membuat keputusan yang tepat dalam pergantian pemain. Tapi Bojan enggan kepala besar, dan menyebut yang terpenting adalah tim bisa terus melaju dengan mulus. Kami tak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir, yang mana itu bagus. Tapi pada akhirnya setiap pertandingan adalah tantangan baru dan kami harus fokus ke laga berikutnya, ujarnya pada awak media ketika diwawancara. Menurutnya kondisi ini juga tidak lepas dari sisi mental pemain yang mulai terangkat. Karena setelah keluar dari situasi sulit di awal musim, Mark Klok dan kawan-kawan bisa tampil tanpa beban. Sehingga semua pemain, baik itu starter maupun pengganti mampu bermain dengan maksimal. Saya sudah bicara, saat saya datang ke sini, kami berada di posisi 3 terbawah. Ketika ada di 3 terbawah, secara mental tentu sulit untuk bermain. Saat kini sudah ada di 5 besar, kami jadi lebih mudah dalam bermain serta lebih percaya diri. Bisa dilihat, mereka kini tidak setertekan. Febri Haryadi tak ikut bergabung dalam latihan Persib secara penuh. Hingga Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA ia masih terlihat menjalani latihan kebugaran secara terpisah. Kapan kembalinya Febri ke pertandingan pun dipertanyakan, pasalnya ia sudah 2 bulan tak terlibat di pertandingan. Dokter tim Raffi Ghani mengungkapkan bahwa sebenarnya sang pemain sudah pulih dan tidak punya keluhan lagi. Namun, kewenangan untuk melakukan comeback sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala Bojan Hodak. Raffi hanya bisa memberikan laporan kepada staf pelatih mengenai perkembangan sang pemain. Kalau untuk Febri sebetulnya sudah penuh sudah tidak ada keluhan nanti tinggal kami dengan bicara pelatih kepala. Itu kapan comeback nanti bukan resmi dari tim kesehatan lagi tapi resmi dari tim pelatih kepala, saya hanya memberi laporan ke tim pelatih, papar Raffi. Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya Edo Febriansah berpeluang tampil saat Persib menjamu PSS Sleman pasca cedera engkel. Namun Daisuke Sato masih membutuhkan waktu 3 hari untuk melihat perkembangan cederanya. Reki Rahayu juga beberapa sesi tak mengikuti latihan, rupanya sang penjaga gawang mengalami cedera lutut. Raffi mengabarkan Reki masuk program rehabilitasi karena cedera lutut yang dialaminya saat latihan. Reki perlu terus melatih kekuatan otot di area lutut sambil menunggu rasa nyerinya betul-betul menghilang.